Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang masih kita lakukan secara online. Biarlah masing-masing dari kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mengikuti menjalani ibadah ini dengan baik. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Kasih-Mu Bapa, selalu kami rasakan dalam kehidupan ini. Sekalipun dalam situasi sulit, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hingga saat ini, ketika kami bersama keluarga berkumpul di tempat ini, datang beribadah kepadamu, kami tahu dan percaya bahwa semua karena anugerah-Mu. Hadirlah di tengah ibadah keluarga kami saat ini. Jadikanlah ibadah kami ini sebagai kemuliaan bagi nama-Mu, dan melalui ibadah ini, kami semakin dikuatkan dan memahami kasih-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kesalahan kami terhadap Engkau, dan dalam kasih-Mu yang besar, senantiasa peluklah kami dalam dekapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan 26, Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26 yang menyatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang terlahir langsung jadi ahli dalam suatu bidang. Baik itu bidang keuangan, olahraga, kesenian, ataupun yang lainnya. Semua ada dalam siklus. Misalnya seorang itu terlahir, merangkak, berdiri, berjalan. Atau dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Amsal mau berbicara tentang hikmat. Hikmat itu dari Allah, atau hikmat itu adalah Allah. Dan hikmat itu adalah merupakan suatu ajaran, didikan, pengajaran, bahkan juga pengetahuan. Pada malam hari ini kita diingatkan bagaimana orang tua itu bangga dengan hasil didikan yang dia berikan terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengetahui ketika orang tua ingin sekali dibanggakan oleh anak-anaknya. Itu adalah sukacita yang luar biasa yang akan diperoleh oleh seorang orang tua. Untuk itulah Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya dalam kitab Amsal Salomo ini dalam ayat yang ke-22, di mana Tuhan meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi seorang anak agar dia dapat membahagiakan orang tuanya. Mari kita sama-sama membaca dalam ayat yang ke-22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Berilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ini adalah merupakan dasar-dasar prinsip yang Tuhan berikan buat anak-anak kita. Dari bacaan ini kita bisa mengambil 3 prinsip dasar itu. Yang pertama, di sini dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Mendengarkan, ini adalah hal yang penting bagi anak-anak ketika mereka harus terdidik, ketika mereka penuh pengajaran dari orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Apa yang mereka ajarkan adalah ketika mereka mengalami kegagalan, mereka pun tidak ingin kegagalan itu boleh terjadi terhadap anak-anaknya. Untuk itu anak perlu mendengar apa yang menjadi kegagalan dari orang tuanya. Sehingga dari apa pengalaman orang tuanya ini pun dia tidak mau
sampai terulang kembali kepada anak-anaknya. Untuk itu sebagai anak perlulah mendengar akan nasihat orang tua agar dia tidak mengalami kegagalan tersebut. Bahkan juga mungkin keberhasilan dari orang tua tersebut, dia pun akan mendidik anak-anaknya agar dia pun akan mendapatkan keberhasilan seperti yang dilakukan oleh orang tua. Dengar-dengaran ini merupakan suatu pelajaran dasar bagi kita sebagai orang tua dengan anak-anak. Ketika kita memberikan pengajaran itu, mereka pun belajar cara mendengar. Karena dengar-dengaran ini merupakan melatih mereka agar mereka dapat patuh terhadap setiap ajaran dan didikan yang kita berikan. Dan dengar-dengaran ini juga merupakan awal dari seorang anak ketika dia nanti kelak mau mendengarkan akan firman Tuhan. Dan dengar-dengaran ini merupakan dasar agar mereka dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang kedua yang dapat kita lihat adalah janganlah menghina ibumu kalau dia sudah tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun mengetahui bahwa fase ini akan selalu dirasakan oleh setiap orang tua. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita bisa saat ini pun karena didikan mereka. Untuk itu, ketika fase ini Tuhan izinkan di mana dengan informasi yang sudah maju, bahkan pendidikan yang sudah tinggi, tentu anak kita itu akan lebih pintar dari kita. Untuk itu, bagi anak-anak, di dalam firman Tuhan kembali diingatkan, janganlah menghina ibumu kalau dia sudah tua. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika orang tua kita sudah usia lanjut, tentu kehidupannya itu tergantung kepada anak-anaknya. Untuk itu, di dalam firman Tuhan diingatkan kembali, di dalam usia yang lanjut ini, kiranya sebagai anak kita tetap harus mengasihi mereka, menghargai mereka, memperhatikan mereka. Janganlah mereka kita kesampingkan karena usia mereka. Tapi lihatlah, karena dia kita bisa seperti ini. Kita ingat di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi walaupun orang tua kita sudah tua, janganlah sekali-sekali untuk menghina mereka, bahkan mengabaikan mereka. Kembali ingatlah ketika dia melahirkan anak-anak penuh dengan risiko yang tinggi yang harus dia hadapi. Untuk itu sebagai anak, hormatilah jerih payah mereka, hormatilah usia mereka, dan sayangilah mereka. Mungkin di dalam usia yang saat ini, kepekaan sebagai orang tua memang harus terjadi. Untuk itu sebagai anak, haruslah kita untuk memahami hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dan prinsip dasar yang ketiga yang diajarkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, berilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Maksudnya di sini adalah ketika Tuhan menganugerahkan orang tua kita, Dia sudah mendidik kita dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mengajarkan kebenaran, mereka mengajarkan kejujuran. Pakailah itu senantiasa dalam kehidupan
tiap-tiap hari. Ketika kita pun dianugerahkan usia di mana Tuhan senantiasa tetap menjaga, di mana Tuhan memberikan kesuksesan bagi kita, tapi kita tetap menjunjung setiap apa yang namanya dikatakan kebenaran, kejujuran tersebut, sehingga kita pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjadi bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, dan yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya, setelah Tuhan meletakkan dasar-dasar apa yang menjadi seorang anak, dan itu jugalah yang Tuhan berikan bagi orang tua kita, ketika mereka memiliki kebanggaan, ketika mereka beria-ria dengan hasil yang mereka didik, ketika mereka mengajarkan bagaimana kebenaran dan kejujuran itu, dan mereka pun melakukan itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Dan itu merupakan kebanggaan dari setiap orang tua. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, itu juga nantinya yang akan menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita untuk melanjutkan apa yang kita ajarkan itu kepada mereka. Sebab keberhasilan dalam mendidik akan nyata lewat budi pekerti anak-anak tersebut. Anak-anak memiliki budi pekerti yang baik secara tidak langsung akan mendatangkan sukacita bagi kita sebagai orang tua. Seperti dalam kata Amsal dari pasal yang ke-23 ini, seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Kita akan berbahagia, bahkan bangga karena mengingat usaha yang kita sudah berikan kepada mereka untuk mendidik mereka adalah hal yang tidak mudah. Kita juga bahagia dan bangga karena mereka tidak akan menjadi anak yang melupakan, bahkan menghina kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang tua, orang yang benar dan bijak, tentu kita pun akan memiliki anak yang benar dan yang bijak. Sebab apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai nantinya. Kiranya firman ini mengingatkan kita sekalian sebagai orang tua, bahkan juga sebagai anak-anak, di mana kita akan memuji dan senantiasa memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh melaksanakan ibadah keluarga ini walaupun secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan senantiasa mengingatkan kami, ketika kami juga memiliki kebanggaan terhadap anak-anak kami, ketika kami berbahagia dan beria-ria dengan hasil kelakuan,
maupun tingkah laku yang sudah diperlihatkan anak-anak kami. Kami mengucap syukur itu semua Tuhan. Terlebih-lebih ketika Tuhan ikut ambil campur tangan di dalam mendidik anak-anak kami. Bapa yang di surga, biarlah untuk hari ke depan Tuhan, kami tetap mau menyerahkan kehidupan anak-anak kami tetap ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bentuklah mereka Tuhan melalui kami. Ajarilah mereka Tuhan melalui pengajaran yang kami berikan kepada mereka. Bapa yang di surga, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami sebagai orang tua, memberikan kesabaran yang luar biasa, agar kami pun senantiasa tetap mengingatkan mereka, agar mereka tetap setia di dalam Tuhan dan memuji dan muliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami tetap sedia mendoakan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bahkan gereja kami, gereja Jemaat Torsina. Bapa, kami mau menyerahkan segala program yang kami akan laksanakan, walaupun di dalam keterbatasan kami. Tapi mampukanlah kami juga Tuhan, sebagai gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, agar menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat yang ada di sekitar kami ini. Kiranya Engkau juga akan memberkati mereka. Biarlah kami memiliki kesatuan yang baik, menjaga kedamaian yang baik di lingkungan kami ini. Biarlah kami juga Tuhan, Engkau pakai menjadi lilin yang ada di tengah-tengah mereka, yang mendapat menerangi kehidupan mereka, bahkan menerangi setiap apapun yang terjadi kegelapan di sekitar lingkungan kami ini. Pakailah kami ini ya Tuhan, walaupun di dalam masa-masa pandemik saat ini. Untuk itu Tuhan, kami tetap memohon kepadamu. Biarlah di masa-masa seperti ini juga Tuhan, kami memiliki jalinan hubungan yang baik antara lingkungan kami dengan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat bagi Bapak Presiden, bahkan juga seluruh jajarannya Tuhan. Berikanlah jalan yang terbaik ketika Dia akan memutuskan setiap keputusan, di mana keputusan itu akan kami rasakan bagi seluruh golongan masyarakat. Berikanlah Bapak Presiden kuat dan sehat. Berikanlah Dia Tuhan, terlebih-lebih Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Dia dapat memutuskan hal-hal yang baik, terutama di dalam masa-masa pandemik ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah ya Bapak. Teristimewa mereka ya Tuhan yang terkena positif dari COVID-19 ini. Jauhkanlah keputusasaan dari mereka Tuhan, berikanlah pengharapan bahwa mereka pasti sembuh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Ketika Tuhan memberkati setiap obat-obatan, ketika Tuhan senantiasa menghadirkan para dokter dan suster yang merawat mereka. Bapa yang di surga, kami tahu itu adalah tanda kehadiran Tuhan, dan Tuhan mampu untuk menyembuhkannya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh keluarga kami, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kau sembuhkan mereka, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini tetap melaksanakan sekolahnya walaupun di rumah. Berikannya juga kemampuan bagi mereka Tuhan untuk belajar secara online. Terima kasih juga dengan pendampingan orang tua yang setia untuk mendampingi mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, walaupun terasa sulit di dalam masa-masa sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika tangan Tuhan ikut ambil bagian dan ikut campur tangan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada saat ini pun kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Sebagai keluarga yang pada saat ini bergumul dengan keuangan mereka, Bapa yang di surga, tolonglah kami ini semua Tuhan. Ketika kami menderita karena COVID ini Tuhan, banyak ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak ada orang-orang yang kehilangan penghasilan karena usaha mereka tutup.
Banyak dari kami ini ya Tuhan yang selalu dirumahkan, tapi kami tidak tahu kapan kami akan diambilkan kembali. Bapa yang di surga, hanya Engkaulah pengharapan kami ketika Tuhan senantiasa hadir yang menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani masa-masa yang sulit saat ini, Bapa. Bapa yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyeluputi hati kami, sehingga kekhawatiran, bahkan juga kesedihan, bahkan juga kelemahan dari kami ini Tuhan kuatkan ya Bapa. Berikanlah kami Roh-Mu yang memiliki sukacita, sehingga kami dapat memuji senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, akhirnya kami mau menyerah ke kehidupan kami selanjutnya hanya tetap ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagalah kami Tuhan dan peliharalah kami, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam kitab Yunus 2, ayat yang ke-9, yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Untuk itu, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang ini dan selama-lamanya.